Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah regresi terapan ya. Pada pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS ya, dua minggu yang lalu ya. Gitu. Itu ada trouble jaringan ya, sehingga terputus. Oke, saya ulang sebentar untuk contoh satu. Ini sudah diceritakan bahwa seorang analis itu ingin memodelkan volume penjualan kopi ya, dalam ratus galon ya, yang diduga dipengaruhi oleh banyaknya dispenser di setiap kafe. Ada 14 kafe yang diteliti, ini datanya. Ya, saya akan peragakan, ini adalah X-nya, sedangkan ini adalah Y-nya atau volume penjualan. Datanya sudah saya simpan di worksheet Minitab seperti ini. Cuma namanya X saya ganti Z ya, supaya apa? Bisa dinyatakan dalam X kecil nantinya ini. Nah, kalau saya pakai nama X besar nanti nggak bisa ya, karena kembar dianggap sama. Ya, jadi data aslinya itu sebanyak X besar, Y, tapi ini saya ganti Z besar, Y gitu ya. Nah, X ini adalah variabel simpangan yang diperoleh dari Z dikurangi rata-rata Z. Ya, kita bisa menggunakan pilihan ini, calcs, ya, pilih standardized. Nah, yang mau dinyatakan dalam simpangan rata-rata adalah Z. Saya simpan hasilnya di C3, ya, C3. Tapi yang digunakan adalah subtract, ya, subtract mean, ya, subtract mean. Jadi dikurangi rata-rata. Kita oke? Nah, ini adalah nilai X kecil. Nah, setelah itu apa? Kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan karena analis itu ingin melihat pengaruh kuadratiknya. Yang sudah saya jelaskan di kuliah sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita menggunakan perintah let C4. Ya. C4 itu adalah tempatnya X kuadrat. Itu sama dengan apa? X, yaitu C3 pangkat 2. Gitu ya. Nah ini. Nah ini kalau Anda cek langsung set dengan set kuadrat, ya mungkin ini set kuadratnya untuk memantapkan ya. Nah saya hitung dulu, let C5 sama dengan apa? C1 atau set ya, pangkat 2. Nah gitu ya. Ini set dengan set kuadrat itu pasti korelasinya tinggi. Ya, kita lihat. Ya, korelasinya antara set dengan set kuadrat. Ya, korelasinya 0,961. Ya kan? Kan berarti sangat tinggi dan dia sangat signifikan. Sehingga kalau kita tidak menggunakan pendekatan regresi polinom, akan terkena kasus multikoliniaritas yang sangat serius. Ya, VIP-nya pasti tinggi. Bisa kita buktikan dengan menggunakan regresi antara Y ya dengan set dan set kuadrat. Di sini saya melibatkan VIP-nya untuk melihat multikoliniaritasnya. Resultnya saya tampilkan yang pakai ANAVA ini. Ini sudah benar. Ya, storage-nya nggak usah tampilkan, oke. Nah, secara serentak ada pengaruh kan, set dengan set kuadrat, dengan R kuadrat yang sangat tinggi, ya. Tetapi terkena multikoliniaritas yang sangat serius. VIP-nya lebih dari 10. Ya, lebih dari 10. Ya, sangat signifikan, ya kan? Nah, untuk itu kita atasi dengan regresi polinom. Jadi yang saya regresikan nanti Y terhadap X kecil dan X kecil kuadrat. Ya. Regresi antara Y dengan X kecil, ini ya, dan X kecil kuadrat. Ini variabel simpangan rata-rata. Ya, kita tinggal jalankan.
R kuadratnya sama, 99,6 kan? Ini. Secara serentak berpengaruh variabel X kecil dan X kecil kuadrat. Nah, fifth-nya sudah 1. Ini artinya apa? Benar-benar tidak ada korelasi antara X dengan X kuadrat. Ini bisa kita cek dari korelasinya, ya, antara X dengan X kuadrat ini. Korelasinya benar-benar 0 ini. Kebetulan benar-benar 0. Ya, dan P-value-nya 1. Jadi benar-benar sangat sempurna, tidak berkorelasi. Gitu ya. Nah, ini contoh yang sangat ideal. Ya. Nah, jadi itu fungsi regresi polinom. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke contoh 2. Ya. Contoh 2 ini ceritanya adalah seorang peneliti mempelajari pengaruh laju pengisian dan temperatur terhadap umur baterai jenis baru. Suatu percobaan dilakukan dengan mengendalikan laju pengisian, yaitu X1, pada 3 taraf. Jadi sudah disetting laju pengisiannya itu menggunakan 0,6 ampere, 1 ampere, dan 1,4 ampere. Berarti apa? Inkremennya 0,4. Kenaikannya kan 0,4 tambah lagi 0,4 jadi 1,4. Dan temperatur ambien juga yaitu X2 dikontrol pada 3 taraf juga dengan inkremennya 10. 10, 20, 30 derajat Celcius. Ini diatur, ini skala lab kan ini ya. Bisa diatur seperti ini. Faktor lain yang mempengaruhi terlepasnya tenaga listrik yang dikandung oleh baterai dipertahankan dalam keadaan konstan. Jadi faktor lain yang berpengaruh terhadap umur baterai tadi itu dianggap konstan. Jadi yang dilihat itu hanya pengaruhnya X1 dan X2 aja. Ya, umur baterai diukur ya, dalam beberapa kali baterai itu akan diisi kembali sampai ia dinyatakan rusak. Ya, dicatat waktunya itu adalah umur baterai. Hasil pencatatan seperti ini. Ya. Yang laju pengisian, ini yang temperatur tadi. Kan sudah disetting seperti ini. Nah, ini adalah nilai Y-nya, responnya. Ternyata kalau laju pengisiannya 0,6 ampere dengan temperatur 10 derajat Celcius, frekuensi siklusnya 150. Ya. Kalau ini di setting 1, ini 10 ampere, 86. Ya. Datanya hanya 11 pengamatan. Nah, data ini selanjutnya saya nyatakan dalam bentuk kode. Nah, lambang X besar saya rubah jadi X kecil. Caranya di mana? Kita lakukan transformasi X dikurangi rata-ratanya, maaf, X besar 1, dikurangi rata-ratanya X besar 1, yaitu nilainya 1, dibagi inkremennya adalah 0,4. Ya kan? Dan nanti akan ketemu X kecil 1. Jadi 0,6 dikurangi 1, dibagi 0,4, nanti ketemu min 1. Ya, begitu seterusnya. 1 dikurangi 1, 0 kan? Dibagi 0,4 tetap 0. Akhirnya datanya berubah jadi seperti ini, bulat. Secara sama, X kecil 2 diperoleh dari X besar 2, dikurangi rata-ratanya, dibagi inkremennya 10. Ya, dari 10 ke 20 kan berarti naik 10. 20 ke 30 naik 10. Dibagi 10 maka dapat X kecil 2. Selanjutnya saya regresikan Y terhadap X kecil 1 dan X kecil 2. Ya, gitu. Nah, ini adalah hasil pengkodeannya tadi. Ya, saya ingin meregresikan dengan menggunakan regresi polinom ordo 2 dengan 2 variabel prediktor. Jadi model lengkapnya ini kan. Ada suku linier dalam X1, linier dalam X2, kuadrat dalam X1, kuadrat dalam X2, interaksi antara X1 dan X2. Ya. Peneliti terutama ingin mengetahui apakah pengaruh interaksi dan pengaruh kuadratik memang diperlukan dalam model itu. Dia ingin menyelidiki ini, pengaruh interaksi dan kuadratik. Diperlukan apa enggak? Maka dia nanti akan melakukan pengujian dengan jumlah kuadrat ekstra.
Ya toh? Kalau dia ingin melihat apakah ini dan ini bisa dibuang dari model, gitu kan? Kan berarti kan H0-nya nanti beta 11 sama dengan beta 22 sama dengan beta 12 sama dengan 0. Kalau ini yang mau diamati. Kalau terima H0, berarti jawabnya adalah memang benar bahwa bentuk kuadratiknya dan interaksinya bisa dihilangkan dari model. Sehingga modelnya cukup linier dalam X1 dan X2 saja. Seandainya keputusannya menerima H0. Tapi kalau tolak H0 berarti lain. Suku kuadratik dan interaksi bisa dimasukkan dalam model. Gitu ya. Itu yang akan dianalisis di sini. Nah, ini hasil pemodelannya. Setelah diestimasi hasilnya seperti ini. Ya, setelah diestimasi seperti ini. Ini adalah intercept. Ini adalah koefisiennya X1, ini beta 1 topi, beta 2 topi, beta 11 topi, beta 22 topi, beta 12 topi. Ya, kalau kita lihat signifikansinya, suku kuadratik untuk X2 signifikan, suku linier untuk X1 signifikan, suku linier untuk X2 juga signifikan, tapi suku kuadratik baik X1, X2 tidak ada yang signifikan. Interaksinya juga enggak signifikan. Nah, apakah hasil sementara ini membuktikan bahwa pengaruh kuadratik dan interaksi bisa dihilangkan dari model? Nah, itu yang akan kita selidiki. Meskipun R kuadratnya tinggi, ya kan? Ini adalah hasil ANAVA-nya. Ya, di sini dia tidak menggunakan galat murni, ya. Sebenarnya ini bisa dicek dengan galat murni karena apa? Ada pengamatan berulang untuk X. Ya, ini hasilnya. Ini adalah jumlah kuadrat regresi, jumlah kuadrat total, ini jumlah kuadrat error atau galat. Nah, saya kira semua sudah tahu cara ngisi ini. Ya. Bisa dilihat di inferensi model regresi linear berganda ya. Ternyata setelah saya modelkan seperti ini dengan regresi polinom ordo 2 dengan 2 variabel prediktor, galatnya setelah saya plot sudah menyebar di sekitar 0. Ini kan nilai nolnya ada di sini berupa garis datar kan. Berarti ada yang di atas, ada yang di bawah. Jadi sudah bagus sebenarnya galatnya. Ini apa? Plot antara galat terhadap Y dugaan sudah bagus. Demikian juga plot antara galat terhadap X, ya, X2 ini sudah bagus. Kemudian kita lihat lagi plot antara galat terhadap X1 juga sudah bagus menyebar di sekitar 0. Dan kalau kita cek galatnya sudah menghampiri normal. Ya, ini pakai Andersen-Darling di sini ya. Rata-ratanya sudah 0. Ini min 7, kali 10 pangkat min 14 ya, sudah mendekati 0. Ini simpangan bakunya gitu. Dengan Andersen-Darling ini P value-nya 0, berapa ini? 6 berapa. Nanti kita cek aja di Minitab ya, supaya jelas. Yang jelas sudah normal juga. Jadi asumsi dasarnya atau asumsi klasiknya sudah dipenuhi semua ini. Ya. Dengan menggunakan regresi polinom tadi. Sekarang kita cek uji kesesuaiannya. Ya, ini model regresi polinom ordo 2 dengan 2 variabel prediktor. Jadi H0-nya model memenuhi. H1 model tidak memenuhi, ya kan? Kita hitung jumlah kuadrat galat murninya. Kebetulan di sini X yang berulang itu hanya di 0,0. Yang kita lihat nih. 0,0 muncul 3 kali. Yang lainnya enggak ada berulang. Min 1, min 1 muncul sekali kan. Nah, 0,-1 juga muncul sekali. Nah, enggak ada lagi. 1, min 1 muncul sekali. Min 1,0 juga muncul sekali. Jadi yang berulang itu hanya di 0,0 dan muncul 3 kali kan. Kalau begitu rata-ratanya ini ditambah itu dibagi 3. Baru jumlah kuadrat galat murninya diperoleh. 157 dikurangi rata-ratanya 3 data ini, kuadrat, plus 131 kurangi rata-ratanya, kuadrat, plus 184 kurangi rata-ratanya, kuadrat. Itu namanya JKGM. Ya.
C-nya berapa? C-nya yang benar-benar nilai X yang berbeda. Jadi ada min 1, min 1, 0, min 1, 1, min 1, min 1,0, 0,0. Nah ini dihitung sekali 0,0. Jadi kalau itu kita hitung berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi C-nya 9. Jadi pasangan X1 dan X2 yang benar-benar berbeda itu hanya ada 9. Yaitu C-nya. Sekarang kita lihat hasil olahannya ya. Ini tadi sudah ya. Hasil pendugaan. Plotnya juga sudah dipenuhi. Nah, uji kesesuaiannya ternyata JKGM-nya kalau kita hitung hanya 3 suku aja kan tadi yang berulang. Yaitu di X1 0, X2-nya 0. Ketemu 1404,67. C-nya tadi 9. Derajat bebasnya JKGM kan N dikurangi J. 11 dikurangi 9 ketemu 2. Ya, habis itu menghitung apa? Jumlah kuadrat ketidakpasan model diperoleh dari jumlah kuadrat galat dikurangi jumlah kuadrat galat murni. Jumlah kuadrat galatnya 5240. Ini diperoleh dari ANAVA-nya tadi. Nah ini. Jumlah kuadrat galat 5240. Ya kan? Dikurangi dengan JKGM ketemu sekian. Nah, derajat bebasnya JKKM atau jumlah kuadrat ketidakpasan model itu adalah C kurangi P. C-nya tadi 9, P itu banyaknya parameter dalam model regresi ini. Di sini ada 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Kurangi 6. Berarti ketemu di 3. 3 ini derajat bebas dari jumlah kuadrat ketidakpasan model. Baru dapat F. F itu kuadrat tengah ketidakpasan model dibagi kuadrat tengah galat murni. Jadi untuk menguji kesesuaian model menggunakan F hitungnya begini. Dibandingkan terhadap kuadrat tengah galat murni ya. Sudah tinggal masukkan angkanya. JKKM dibagi C min B. Ya, jadi nanti ini dibagi 3. JKGM-nya tadi 1404,67. Ya, dibagi 2. Sekarang hasil baginya ini ketemu 1,82. Apa daerah kritisnya? H0 ditolak jika F lebih besar F alpha. Alpanya pakai 5%. Dengan derajat bebas pembilangnya 3. Derajat bebas penyebutnya 2. Jadi sengaja ini saya tampilkan supaya menentukan daerah kritisnya mudah. Ya. F 0,05 dengan derajat bebas pembilang 3, derajat bebas penyebut 2, ini ketemu 19,2. Nah, berarti daerah kritis F lebih besar 19,2. F hitung kita hanya 1,82. Berarti benar-benar di luar daerah kritis ini. Berarti apa? Masuk daerah putih atau daerah terang. Berarti terima H0 kan? Nah, karena terima H0, jadi model ini sudah sesuai. Nah, tapi dari hasil uji individunya, tadi kita lihat faktor kuadratik dan interaksinya tidak ada yang signifikan. Nah, maka analisis selanjutnya bisa dilihat di uji ini tadi, jumlah kuadrat ekstra ya. Apa benar suku kuadratik dan interaksi bisa dikeluarkan dari model? Ya. Secara statistik model tadi sudah memenuhi, tapi harus kita uji pengaruh kuadratik dan pengaruh interaksinya. Apa bisa dibuang dari model? Nah, maka kita menggunakan jumlah kuadrat ekstra teorinya, ya kan? Nah, ini apa? Kuadrat tengah ekstra, ya, kuadrat tengah regresi ekstra. Apa yang dimaksud ekstra? Variabel yang dimasukkan di sini kan X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2. Nah, makanya muncul di sini. Jumlah kuadrat regresi yang melibatkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1, X1 kali X2
dengan syarat X1 dan X2 sudah ada di dalam model. Dibagi 3. 3 ini diperoleh langsung dari apa? Banyak parameter yang diuji di sini. Ya, lihat teorinya. Ya. Nanti ini selalu bersesuaian dengan banyak parameter yang diuji di bawah H0. 3. Dibagi apa? KTG atau MSE. KTG-nya tadi sudah kita peroleh di ANAVA. Ya, di ANAVA, KTG-nya adalah ini, 1048 menurut outputnya Minitab. Ya. Namanya KTG atau MSE. Ya. Sudah. Nah, sekarang kita hitung pembilangnya ini. Menghitung jumlah kuadrat ekstra ini ada 2 cara. Di sini saya menggunakan cara jumlah kuadrat regresi ekstra. Kan ada jumlah kuadrat Galat ekstra. Saya pakai yang jumlah kuadrat regresi ekstra. Berarti di partisi satu-satu. JKR X1 kuadrat dengan syarat ini. Ditambah JKR X2 kuadrat dengan syarat ini. Berarti menambahkan apa di sini? Awalnya memasukkan X1 kuadrat, yang di dalamnya sudah ada X1 dan X2. Ditambah JKR X2 kuadrat, jadi ini berikutnya yang masuk X2 kuadrat gitu. Yang di dalamnya sudah ada X1, X2, dan X1 kuadrat. Terakhir memasukkan suku interaksi, yang di dalamnya sudah ada X1, X2, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat. Ini cara memecah jumlah kuadrat regresi ekstra. Nah, untuk selanjutnya 3 komponen ini kita hitung. Nah, nilai ini dari mana? Masih ingat rumusnya? JKR X1 kuadrat dengan syarat X1, X2. Itu kalau saya nyatakan dalam JKR juga, berarti JKR dari X1, X2, X1 kuadrat dikurangi JKR X1, X2. Jadi kita meregresikan Y terhadap X1, X2, dan X1 kuadrat. Dapat JKR-nya kan. Nah, dikurangi, regresikan Y terhadap X1 dan X2, dapat JKR juga kan. Nah, selisih antara JKR X1, X2, X1 kuadrat dengan JKR X1, X2 itu namanya ini. Nah, hasilnya kalau dihitung ketemu ini. Nah, nanti bisa dipraktekkan. Ya. Cuma ini pembulatan ya. Ingat hasil yang ada di Minitab ini sudah dibulatkan. Persisnya enggak begini, ada komanya. Ya, memang dia sederhanakan tampilan di tabel ANAVA-nya. Ya. Ya, begitu. Secara sama ini JKR X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Jadi apa? Regresikan Y terhadap X1, X2, X1 kuadrat, dan X2 kuadrat. Ya, kemudian dapat JKR-nya kan dari ANAVA-nya itu. Kurangi dengan JKR-nya ini. Ya, gitu ya. JKR-nya ini sendiri itu juga muncul di sini. Nah, ini saling menghapus nanti. Maka nanti jadi ini gitu ya. Kalau ingin membuktikan bahwa urean saya ini sudah benar, ini bisa dipecah lagi. Ya, pecah nanti akan sama dengan ini nanti. Cara mecahnya ya dalam bentuk JKR. Nah, bisa dibuktikan. Nah, kemudian yang terakhir ini, berarti JKR-nya apa? Semua, itu apa? Ada X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, serta interaksi. Dikurangi JKR-nya siapa? Ini. Ya. Nanti ketemu 529. Jadi buktinya bahwa urean ini itu sudah benar, itu urekan. Ya. Ini kalau dipecah jadi apa nanti? JKR X1, X2, X1 kuadrat. Min JKR X1, X2. Iya kan? Nah sekarang ini JKR apa? X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat. Dikurangi JKR X1, X2, X1 kuadrat. Itu kan menghapus dengan yang di depan tadi. Nah begitu. Nanti di sini juga ada yang terhapus dengan yang di sini. Akhirnya tinggal ini.
Jadi hasil ini kalau dijumlahkan nanti jadi JKR X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2 minus JKR-nya X1, X2 gitu ya. Yang diperoleh di sini. Jadi yang pakai nanti saling menghapus, tinggal ujung di sini sama ujung di sini. Nanti persis sama dengan hasil ini ya. Itu bukti teorinya ya kalau mau nguraikan. Nah ini kalau saya tulis di papan ya cepat, cuma kalau menggunakan pengetikan ya ini butuh waktu ini. Ya bisa 5 menit untuk ngetik ini ya. Karena kita kendala nggak ada whiteboard, jadi saya sampaikan itu aja. Kalau Anda penasaran, ambil kertas buram, silakan tunjukkan dengan definisi jumlah kuadrat ekstra. Ya, begitu. Nah, baru kita dapatkan nilai F hitung. Dari mana ini? Kuadrat tengah apa? Kuadrat tengah yang melibatkan X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1 kali X2 dibagi derajat bebasnya 3 tadi. Ini KTG-nya tadi. Oh, KT kuadrat tengah galat murni 1048. Nanti ketemu 0,78. Kalau dilihat F-nya sangat kecil, cenderung terima 0 sudah. F alpanya aja atau F kritisnya 5,41. Kan daerah kritisnya H0 ditolak jika F lebih besar 5,41. Nilai F hitung kita hanya 0,78, berarti di luar daerah kritis. Maka H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima berarti apa artinya? Memang betul bahwa suku kuadratik dan suku interaksi bisa dihilangkan atau dibuang dari model. Kalau begitu model yang cocok cukup melibatkan suku linear saja, pengaruh linear saja yang layak dimasukkan. Jadi ibaratnya istilahnya itu tes pendahuluannya adalah libatkan model penuhnya tadi. Jadi ada pengaruh linear, pengaruh kuadratik, dan pengaruh interaksi. Nanti dengan sendirinya terseleksi melalui uji jumlah kuadrat ekstra tadi, ternyata bisa dibuang dari model gitu ya. Ya, sehingga kita dapat modelnya diregresi ulang ketemu ini. Ya. Ya, jadi seperti itu contohnya. Kalau kita ingin peragakan bisa dengan Minitab ini contoh datanya. Ini kan X1, ini X2, ya kan? Yang sudah saya nyatakan dalam bentuk kode tadi. Min 1, 0, 1. Kita cek. Ya, datanya tadi setelah dikode ini kan min 1, 0, 1, habis itu min 1, 0, 0, 0, itu sudah saya copy ke sini. Ini nilai Y-nya. Kalau saya ketik Y, nanti nggak mau, karena di sini saya pakai. Jadi ini saya Ctrl X saja. Ya, saya pindahkan ke sini. Nah, gitu. Nah, setelah itu secara sama, ini saya kuadratkan kan. Ini saya kuadratkan, ya kan. Kemudian interaksinya X1 kali X2. Nah, kalau sudah, saya coba regresikan. Nah, seperti itu aja. Y terhadap X kecil 1, ini ya. Ini saya hapus. Jadi X1, ini, ya kan. Kemudian X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, sama interaksi. Ya, gitu. Saya nggak perlu menyelidiki VIF-nya lagi. Karena kalau sudah dalam regresi polinom, VIF-nya pasti kecil. Sudah bebas dari kasus penyimpangan yaitu multikoliniaritas tadi. Kita oke, kita cantumkan ANAVA-nya, ya kan? Storage-nya nggak usah diisi, biarkan. Nah, ya kan? Kalau dilihat, P-value-nya signifikan, secara serentak berpengaruh kan? Ya, yang berpengaruh itu apa? Ya, variabel prediktor X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan interaksinya. Ya, ini hasilnya. Tetapi setelah kita cek secara individu, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan interaksi tidak ada yang signifikan. Nah,
apakah ini menunjukkan bahwa ini bisa dibuang dari model? Maka kita lakukan uji sub beta, sub vektor beta. Jadi kita akan uji H0-nya beta 11 sama dengan beta 22 sama dengan beta 12 sama dengan 0 yang tadi. Nah, caranya di mana? Ya, lihat rumus yang ada di sini tadi. Nah, rumus yang ada di sini. Saya butuh apa? Ngitung ini kan? Untuk ngitung ini, berarti saya butuh apa? Regresi dari Y terhadap semua tadi, dikurangi regresi dari Y terhadap X1 dan X2 saja. Baru saya kurangi, nanti hasilnya ketemu ini langsung. Ini sengaja saya uraikan dalam bentuk 3 komponen. Hasilnya sama aja dengan langsung JKR-nya semua atau JKR full dikurangi JKR X1 dan X2 saja. Tadi JKR full sudah kita peroleh yang melibatkan semua X, ya kan? Ini adalah hasilnya JKR full. ANAVA. Nah, ini ya. Ini namanya SS itu sum of square. Jumlah kuadrat regresi. Nah, ini namanya JKR full ini. 55.366. Cuma di sini dibulatkan semua sama outputnya Minitab. Mestinya ada koma. Ya, ada koma. Cuma dia bulatkan jadi seperti bulat gini ya. Ya, seperti itu. Ini namanya JKR full yang melibatkan semua X. Ada X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan interaksi. Sekarang saya meregresikan ulang terhadap X1 dan X2. Ya, start, regresi, Y terhadap X1 dan X2. Berarti ini saya hapus. Ya, gitu ya. Kemudian saya lihat, ya, pakai ANAVA. Sudah, optionnya nggak usah. Ya, sudah benar. Kita oke. Nah, sudah dapat berapa? JKR X1 dan X2 itu 52 ini. Nah, berarti 52.906. Nah, baru kita hitung. Let K1 sama dengan apa? Ini 52.906, sedangkan yang di sini tadi 55.366. Nah, ini ya. Nah, ya. Ctrl C. Yang JKR full tadi. Nah, saya kurangi dengan 52.906. Nah, bulatkan aja. Nah, gitu ya. Habis itu let apa? K2. Apa? K1 dibagi parameter yang dilibatkan dalam uji H0 tadi kan ada beta 11, beta 22, beta 12, berarti ada 3 kan? Nah, ini kalau saya print nilai K2-nya nah 820. Nah, gitu ya. 820. Nah, itu sebenarnya nilai ini. Ini 820. Sudah dibagi 3, ya. Kalau hanya melihat atasnya saja berarti apa? K1. Kita lihat print K1. Print K1. Nah, 2460 kan? Nah, 2460 itu sebenarnya nilai ini. Nah, yang diperoleh dari JKR-nya full, kurangi JKR-nya X1 dan X2. Ya kan? Kalau sudah dibagi 3, maka dapat hasilnya ini tadi, 820. Tinggal dibagi apa? KTG kan? KTG-nya sudah bisa dilihat. KTG dari full tadi. Mana KTG full tadi? Nah, ini. KTG itu kuadrat tengah full. Oh, ini yang bukan full ya. Yang full berarti yang ini. Nah, ini. Ini namanya kuadrat tengah regresi. Ya. Oh, kuadrat tengah galat. Berarti ketemu 1048. Ya, 1048.
Kalau begitu, hasil akhirnya kita simpan di K3. Nah, apa itu? K2 dibagi dengan 1000 berapa tadi? 48. Ini ya, 1048. Ini namanya K3. Nah, 1048. Kita print K3. Nah, 0,782. Nah, di sini kita hitung 0,782. Ya, saya ambil 2 desimal aja. Nah, itu proses ngitungnya begitu. Nah, sayangnya Minitab ini belum membuat programnya untuk jumlah kuadrat ekstra seperti ini. Nah, belum ada programnya. Seandainya Anda sudah paham teorinya, Anda bisa buat programnya sendiri. Wong ini sudah jelas, rumusnya sudah ada ini. Ya. Tinggal masukkan. Ini di Minitab hanya menampilkan uji-uji yang anafanya muncul seperti tadi. Terus galat murni itu aja. Yang ini belum ada. Jadi menguji sub parameter atau sub dari parameter. Nah ini yang belum ada di Minitab. Makanya kita harus paham teorinya dulu, baru ngitungnya ini pakai bantuan Minitab juga. Ya, gitu. Jadi, oke, saya kira itu untuk regresi polinom sudah selesai. Minggu depan kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.